Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai strategi sebagai upaya dan cara guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Semoga apa yang kita bicarakan pada kali ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak lupa untuk senantiasa mengirim dan menyampaikan salawat salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nabi teladan kita, nabi panutan kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita masing-masing. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita kirim ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa pada kali ini kita akan membicarakan mengenai strategi sebagai upaya dan cara guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, pembicaraan ini kita lanjutkan setelah membicarakan mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, tentu saja pendekatan dan strategi ini masih sangat dekat dengan sebagai turunan lah, maksudnya begitu. Strategi pembelajaran tentu tidak serta-merta dapat berfungsi begitu saja tanpa ada pemahaman secara baik dari guru bersangkutan. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai pengertian strategi, fungsi dan jenis strategi pembelajaran tersebut. Kita mengambil 3 aspek ini karena ruangnya sangat terbatas, dan mudah-mudahan ketiga item ini kita dapat menyelesaikan penjelasannya. Baik, saudara-saudara sekalian, strategi memiliki pengertian. Apa itu? Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Pada mulanya, istilah tersebut sering digunakan dalam dunia militer, tetapi sekarang istilah ini sudah sering juga dipakai pada berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, dengan demikian strategi bisa secara sederhana dapat diartikan sebagai siasat untuk mencapai tujuan. Ya, siasat yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan ini, siasat untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita sudah tentukan sebelumnya. Itu bersangkut paut dengan pengertian strategi secara sederhana. Tentu banyak pandangan-pandangan lain mengenai apa pengertian strategi itu, tetapi pada kali ini kita hanya mengangkat secara sederhananya saja, karena tentu saja banyak pandangan yang harus kita sampaikan, namun ruangnya, saya mohon maaf, itu saya sudah sampaikan sangat terbatas. Itu penjelasan mengenai strategi secara sederhana. Kemudian selanjutnya, saudara sekalian, mengenai fungsi. Apa fungsi strategi pembelajaran tersebut? Fungsi strategi pembelajaran yang pertama, memberikan isi pembelajaran kepada pelajar, kepada peserta didik. Muatan yang terkandung di dalam materi pokok itulah yang disampaikan kepada peserta didik, dan caranya atau siasatnya tentu saja ada, ya. Jadi strategi berfungsi sebagai
memberikan atau cara yang dapat dilakukan untuk menyajikan isi pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik dapat menerimanya dengan baik. Kemudian yang kedua, fungsi kedua yaitu menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelajaran untuk menunjukkan unjuk kerja misalnya. Kemudian untuk menunjukkan demonstrasi misalnya, demonstrasi dalam arti mendemokan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan demonstrasi tersebut. Apa materi pelajaran atau pokok pelajaran yang mesti demonstrasikan. Nah, itu dua fungsi yang kita bisa sajikan pada kali ini. Kemudian seterusnya saudara-saudara sekalian, yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, di sini secara umum kita ambil 5. Yang pertama, jenis strategi pembelajaran secara langsung. Yang kedua, jenis pembelajaran secara tidak langsung. Yang ketiga, jenis pembelajaran interaktif. Yang keempat, jenis pembelajaran melalui pengalaman. Dan yang kelima, jenis pembelajaran mandiri. Nah, mudah-mudahan bisa kita urai satu persatu jenis strategi tersebut. Yang pertama, jenis strategi pembelajaran langsung. Ini adalah jenis strategi pembelajaran dengan kapasitas berpusat kepada guru, tetapi strategi ini sering digunakan sebab strategi pembelajaran secara langsung itu di dalamnya terkandung unsur pengawasan secara langsung kepada peserta didik pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Contoh saja dari strategi pembelajaran yang dimaksud itu mengawasi pelaksanaan pembelajaran pada saat sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, menyampaikan materi pelajaran secara langsung. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahan-bahan pelajaran dan keterampilan yang akan dipelajari saat itu. Itu contoh-contoh yang bisa diterapkan dalam strategi pembelajaran langsung. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, strategi pembelajaran tidak langsung. Apa itu? Strategi pembelajaran tidak langsung menggambarkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di mana guru berperan sebagai fasilitator saja. Guru hanya menyediakan suasana belajar mengajar yang kondusif, sementara yang mengisinya secara langsung adalah peserta didik. Dalam arti kata bahwa guru hanya melakukan kontrol terhadap kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Demikian untuk kegiatan pembelajaran strategi tidak langsung. Kemudian strategi pembelajaran yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antar peserta didik. Dalam arti kata bahwa interaktif itu bisa terlaksana dalam konteks kegiatan belajar mengajar yang sudah disampaikan oleh guru sebelumnya. Dalam arti kata bahwa pembelajaran interaktif itu melibatkan semua unsur yang ada dalam, baik guru maupun peserta didik, antar guru dan peserta didik, dan antar peserta didik dengan peserta didik lainnya. Jadi berlangsung secara interaktif. Kemudian saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah
strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi belajar dengan cara pemberian pengalaman adalah strategi pembelajaran yang sedikit banyaknya menggunakan metode induktif yang mengarah pada siswa sebagai pusat sumber sebagai pusat belajar, sebagai pusat kegiatan belajar, dan juga berorientasi pada suatu kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi melalui pengalaman-pengalaman belajar ini bisa di dalam ruang kelas kita bentuk, juga bisa di luar kelas. Pengalaman belajar bisa juga dengan pengalaman seperti karya wisata dan lain sebagainya. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, strategi pembelajaran mandiri. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran mandiri? Strategi pembelajaran mandiri atau belajar mandiri adalah jenis strategi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membangun kekuatan inisiatif perorangan atau secara individu, mandiri atau kemandirian, dan juga peningkatan daya inovasi peserta didik, peningkatan jati diri peserta didik. Jadi pembelajaran mandiri ini intinya adalah membuat kemandirian pada diri peserta didik, baik mengikuti pelajaran di dalam ruang kelas maupun di luar sekolah. Nah, demikian itu yang dapat kami sampaikan mengenai strategi belajar mengajar yang dapat digunakan atau sebagai upaya yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajarannya. Nah, tentu saja strategi ini mempunyai tujuan dan kegunaan. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah guru di dalam menyampaikan materi pelajaran dan juga mempermudah peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Gunanya yaitu memperkuat landasan keilmuan peserta didik dan juga memperluas wawasan peserta didik di dalam mengikuti serangkaian kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar sekolah atau di luar kelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa penyampaian ini tentang strategi ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat diharapkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan segala perhatian terima kasih. Alhamdulillah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.